menghabiskan akhir pekan kali ini di kota yang sangat sejuk dan tentunya menginspirasi. Nah, episode kali ini dijamin bakalan seru banget karena kita akan belajar dengan satu mama muda yang inspire banget buat moms di rumah. Pasti penasaran kan ya? Tetap di Inspira Food, inspirasi masakanmu. Selamat pagi, Mams Anggi. Selamat pagi, Mbak Frida. Tambah cantik aja. Terima Gimana kasih. kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik ini, Mbak. Oke, hari ini kita mau ngapain nih, Mams? Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana manajemen dapur yang bagus. Tapi sebelum kita ke rumah, kita belanja terlebih dahulu ya, Mbak, ke dalam. Yuk, Mam. Nah, sebagai pemula nih, Mam ya, apa aja sih yang perlu kita pahami di tahapan awal manajemen dapur? Oke, yang perlu kita pahami adalah yang pertama yaitu food preparation. Yang mana food preparation itu akan membantu kita pada saat kita menyiapkan bahan baku hingga ke proses pemasakan. Dengan demikian, kita pertama, Mbak Frida, akan menghemat waktu, kemudian juga menghemat tenaga kita. Dan yang paling penting yaitu menghemat biaya. Nah, pada saat weekend gini lebih enak kita belanja untuk 1 minggu sekalian agar setiap hari kita tidak usah bolak-balik belanja ke warung lagi. Gitu. Yaudah, yuk lanjut lagi yuk, Mam. Oke, ya Pak. Nah, kalau kita udah sampai di tempat belanja nih, biasanya Mams di rumah ini sering bingung mau beli bahan masak apa di rumah. Mungkin Mam Anggi punya tips and triknya nih. Oke, ada tips and triknya nih Mbak Frida ya. Jadi pertama kita harus membuat list dari rumah. Jadi apa barang apa saja yang kita belanja, sayuran apa, lauk apa, buah apa. Jadi fungsinya di sini untuk menghemat waktu dan menghemat biaya. Oke, kalau misalnya nih kita nggak bikin list dari rumah, nah ini gimana nih? Biasanya banyak bahan yang terbuang karena biasanya kita wanita nih ya Mbak ya. Jadi biasanya kita ada promo, kita beli semuanya kita beli, akhirnya terbuang sudah itu bahan yang kita beli tersebut. Nah, biasanya nih Mam, kalau kita udah bikin menu dan list belanja bahan masakan nih, kita suka bingung lagi nih, bagaimana sih cara memilih bahan yang bagus dan bagaimana sih cara memilih dan memadukannya? Oke, jadi untuk cara memilih bahan yang bagus ya Mbak, pertama kalau kita memilih sayuran ini, contohnya ini ya Mbak ya, untuk sayuran pastikan daun tidak ada yang berlubang. Kemudian pastikan juga tidak ada ulatnya dan warna masih segar. Ini untuk bahan sayuran. Kemudian untuk pemilihan ayam dan daging, pastikan warna daging masih merah, kemudian warna ayam masih putih dan dagingnya jika kita tekan itu kembali ke seperti semula. Kemudian kalau kita memilih ikan, kita lihat dulu mata ikannya itu Mbak, apakah matanya itu kalau masih segar berarti matanya berwarna merah. Kemudian insangnya berwarna merah dan tidak berlendir. Itu untuk pemilihan bahan-bahannya. Kemudian untuk mengkaitkan untuk makanan yang cocok mematchkan ya gimana ya Mbak ya. Contohnya ya ini ada sawi. Biasanya sawi ini kalau kita tumis biasa, anak-anak dijamin tidak akan menyentuhnya. Tetapi bisa kita padukan dengan daging ayam cincang, kemudian kita beri wortel, kemudian kita campur bersama. Di situ warnanya bagus, kemudian rasanya lebih enak. Yang pasti gizinya juga lebih banyak. Seperti itu Mbak Frida. Wah, ini ilmu baru nih Mam ya. Segar-segar semua ini Mbak Frida ya. Ya udah, belanjanya udah bener nih. Oke. Yuk kita lanjut di rumah. Oke, terima kasih. Tahu nggak sih Mams, sawi hijau mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan. Sawi hijau kaya akan vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata. Selain itu, banyak manfaat lain dari sawi hijau loh Mams, seperti mencegah kanker, menurunkan resiko penyakit jantung, serta khasiat folatnya sangat baik untuk ibu hamil. Tetap di Inspira Food, inspirasi masakanmu.
Oke Mam, kembali lagi di Inspira Food, inspirasi masakanmu. Nah tadi kan kita udah beli tuh bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Mam Anggi untuk menu beberapa hari ke depan. Yang tentunya praktis, enak, sehat, dan yang paling penting nggak boros. Nah habis ini kita bakal ngapain lagi nih Mam? Oke, setelah ini depan kita ini udah ada bahan yang tadi kita belanja Mbak ya. Di sini setelah ini kita akan siapkan food container, kemudian kita akan bersihkan dulu bahannya. Yang sayur kita pisah dengan yang daging ataupun unggas. Untuk sayur ada tipsnya nih Mbak Frida ya. Untuk sayur sendiri usahakan kita harus mencucinya sebelum kita potong. Karena kalau kita mencuci setelah kita potong itu vitamin akan larut dalam air. Itu untuk sayuran. Kemudian untuk daging, unggas, ikan, usahakan kita sudah porsi setiap porsinya. Contohnya seperti kita membuat rawon. Kita butuh 300 gram saja. Ya, kita plastiki 300 gram saja. Pada saat mau memasak kita tinggal mengambil satu plastik. Tidak perlu kita keluarkan semuanya kemudian kita masukkan lagi. Karena apa? Semakin sering keluar masuk ke dalam kulkas atau freezer, itu akan membuat daging ataupun unggas cepat rusak. Oke. Waktu di pagi hari tuh kadang terasa kurang ya Mam Anggi ya buat menyiapkan masakan, apalagi untuk Mams yang memang harus siap-siap buat kerja, terus juga menyiapkan kebutuhan anak misalnya sekolah. Nah, gimana sih Mam cara menyiapkan bahan masakan yang benar? Oke, caranya dengan menyiapkan makanan yang ready to meal Mbak Frida. Jadi di situ kita hanya sebentar saja mengolahnya. Karena udah kita siapkan sebelumnya, seperti contohnya ayam udah kita ungkep terlebih dahulu, kemudian ikan udah kita marinasi, daging juga udah kita marinasi. Untuk lebih cepat lagi, kita menyiapkan bumbunya. Contohnya kita membuat opor, kita siapkan bumbu putih terlebih dahulu. Karena bumbu jika kita simpan dalam kulkas itu bertahan selama 2 bulan. Kemudian kalau kita ingin membuat soto, kita bisa siapkan bumbu kuning. Membuat rawon bisa kita siapkan bumbu hitam. Dengan seperti itu akan menyingkat waktu pada saat memasak di pagi hari. Oke, kalau misalnya nih Mam ya, kalau udah kita pack dengan rapi nih, apa sih yang akan kita selanjutnya lakukan? Selanjutnya akan kita masukkan di kulkas, tapi harus kita lihat bahan mana yang bisa kita masukkan di freezer, bahan mana bisa kita masukkan di kulkas. Kalau sayuran setelah kita potong, kita masukkan food container, kita masukkan di bagian kulkas bagian bawah dengan suhu 1-8 derajat Celcius. Kemudian kalau daging, ikan, kemudian unggas, kita masukkan dalam freezer dengan suhu maksimal. Dengan seperti itu akan tahan sekitar 2-3 bulan. Seperti itu Mbak. Wah, ternyata banyak banget ya ilmu untuk penyimpanan makanan, bahan makanan seperti itu ya. Oke, gimana Mams di rumah mungkin sudah tercerahkan ya dengan tips and trik dari Mam Anggi. Oke Mam, setelah kita belajar tips and trik bagaimana cara penyimpanan dan juga penyiapan bahan memasak yang simple dan tentunya worth it dari Mam Anggi, selanjutnya kita bakalan ngapain ya? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Inspira Food, inspirasi masakanmu. Oke Mams, kembali lagi di Inspira Food, inspirasi masakanmu. Nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol dengan Mam Anggi tentang tips dan trik dalam penyimpanan bahan masakan. Selanjutnya kita akan membuat satu paket menu masakan yang kelihatannya sangat menarik banget.
Jadi kita mau bikin masakan apa nih Mam Oke, Anggi? hari ini kita akan membuat cas sayuran dilengkapi dengan daging giling. Wah, kayaknya bakalan enak banget. Mungkin bisa dijelasin apa aja bumbu dan bahannya nih Mam Anggi? Oke, bahannya di sini ada sawi hijau, kemudian ada brokoli, bunga kol, wortel, tomat, daging sapi giling. Kemudian bumbunya sendiri ada bawang merah, bawang putih, lada, garam, dan kecap, Mbak Frida. Wah, kayaknya Mas Juma udah penasaran ya. Yuk langsung aja kita ikuti proses memasaknya. Ngomong-ngomong nih Mam Anggi, kenapa sih kita hari ini memasak menu cah sayur dengan daging giling? Oke, yang pertama karena memang untuk cas sayur daging giling ini gizinya sangat kompleks ya, mulai ada protein hewani, kemudian ada protein nabati, kemudian ada lemaknya dan vitaminnya. Selain itu juga anak kecil pasti suka dengan makanan ini karena banyak sekali warna pada piringnya nanti, seperti itu. Sini Mbak mencucinya harus betul-betul bersih ya. Kadang ada orang yang berpikir bahwa brokoli itu dalamnya ada urutnya. Jadi cuci menggunakan garam terlebih dahulu, kemudian disiram air hangat lagi. Tapi sebenarnya brokoli di sini disiram menggunakan air mengalir aja udah bersih. Oh gitu. Iya, jadi nggak perlu pakai air garam tidak, gitu ya? Tidak perlu. Oke. Nah ini kalau udah agak empuk, nanti bisa kita masukkan sawi sama tomatnya. Kalau fungsinya ini tomat ini untuk apa ini Mam? Oke, tomat ini untuk meredam rasa amis dari dagingnya. Mbak. Kadang ada anak kecil yang kalau ada aroma amis, nggak doyan saya gitu ya. Tapi untuk tomatnya sendiri, untuk meredam rasa amisnya ini. Tomatnya dimasukin terakhir ya Mam? Terakhir, ya. Nah ini kalau Jadi misalnya untuk mama-mama muda yang nggak bisa masak ini cukup praktis ya? Sangat-sangat praktis ini ya. Kemudian untuk airnya ya Mbak ya, jangan terlalu banyak karena sawi sendiri mengeluarkan air yang banyak. Tadi takarannya kira-kira berapa nih Mam? Sekitar 50 ml saja. Cuma 50 ml ya? Nah, ngomong-ngomong nih Mams ya, soal memasak nih, biasanya kan dibutuhkan waktu yang sangat cepat untuk mama yang sibuk banget di luar sana, kegiatannya full padat. Nah, ini gimana sih cara menyikapinya nih Mam? Oke, pertama memang kita harus menyiapkan dulu prepare awal ya Mbak. Jadi prepare awal kalau kita mau daging giling, dagingnya itu frozen atau beku, kita keluarkan terlebih dahulu, kita diamkan agar lembek dagingnya. Jadi untuk kalau kita mau masak jam 6 nih ya, rencana mau masak jam 6, jam 4 tuh daging sudah kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi pada saat memasak agar cepat, tinggal memasukkan ke wajan atau ke teflon ke yang lainnya, seperti itu Mbak. Oke, sudah mau matang ini Mbak. Oke. Sudah matang Mbak. Warnanya sudah bagus, bisa kita lihat di sini. Untuk warna, kemudian teksturnya tidak terlalu lembek. Nih, aromanya apalagi nih ya, luar biasa. Sangat enak ini ya. Dan untuk sarapan sangat memadai waktunya. Dan ini pun juga kalau misalnya kita bawa bekal mungkin juga sangat efisien ya, untuk sangat menghemat waktu efisien juga ya. Masakan udah selesai Mbak Frida?
Wah, dari tampilannya begitu sangat menarik ya. Selain sehat, tentunya enak, bergizi, dan yang paling penting nih, dan gak boros. Iya, betul itu. Setelah ini, Inspirafood akan kembali dengan tips manajemen dapur yang seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirafood, inspirasi masakanmu. Halo Mams, tadi kita udah belanja, udah belajar tips and tricks, masak udah, dan udah capek sana sini. Nah sekarang kita waktunya ngobrol-ngobrol santai ya. Mam Anggi, sebenarnya sih ini apa sih benefit manajemen dapur untuk kita sebagai ibu rumah tangga sekaligus working mom yang aktivitasnya padat banget di luar sana. Lalu kenapa sih kita kok harus bisa memanage urusan dapur? Oke, benefit dari manajemen dapur sangat banyak Mbak Frida ya. Yang pertama yaitu menghemat waktu dan biaya. Karena dengan belanja kita udah membuat list, itu pastinya akan menghemat waktu kita pada saat belanja dan biaya pun juga akan terjangkau. Kemudian yang kedua yaitu tidak akan ada makanan yang terbuang atau bahan makanan yang tidak digunakan karena kita sudah membuat list semua bahan makanan yang kita belanja untuk 1 minggu depan pasti akan kita masak, kecuali kalau kita tidak mempunyai list ya Mbak ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu gizi tercukupi untuk semuanya, karena kita harus sebagai ibu nih, apalagi working mom ya, kita harus menyesuaikan dengan pekerjaan kita. Hari Senin sayurnya apa, lauknya apa, apakah anak alergi atau tidak, itu harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya waktu masak lebih efisien. Karena kita udah prepare terlebih dahulu, mulai dari mengungkep, kemudian marinasi, membuat bumbu itu udah kita terbuat terlebih dahulu. Kemudian ya kalau saya nih ya Mbak Frida ya, biasanya saya habis subuh tuh sering ketiduran. Nah, kemudian ada tugas tambahan dari kantor yang mana harus datang lebih awal. Di situ kita sangat mempermudah sekali pada saat memasak. Karena apa? Kita udah punya spare di kulkas, tinggal memasak, tinggal menggoreng atau tinggal menambah bumbu saja. Yang paling penting kalau seorang ibu tuh biasanya H-1 kita udah mikir besok masak apa ya. Pasti gitu ya Mbak ya. Bisa juga seperti itu. Kita dengan adanya udah membuat menu planner itu, kita akan lebih mempermudah memasak dan waktu untuk anak juga relatif lebih panjang. Karena weekend tuh memang sebenarnya bukan waktu di dapur ya, waktu untuk anak. Seperti itu Mbak Frida. Hai Mams, gimana nih? Udah dapat cukup banyak ilmu dari Mam Anggi belum? Pastinya banyak dong ilmu yang bisa kita terapin di manajemen dapur kita, seperti belanja bahan masakan, terus cara penyimpanannya biar awet, terus kemudian juga cara memasak yang efektif, dan yang terakhir nih benefit yang kita dapat dari manajemen dapur yang baik yang sudah dijelasin oleh Mam Anggi tadi. Dan nggak kerasa nih Mams ya, udah hampir 1 jam Inspirafood menemani Mams semua di rumah. Kami harus pamit undur diri dulu, tapi jangan khawatir karena kita akan ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!